Ya, siap-siap menuju Indonesia cemas karena Indonesia emas semakin jauh akibat langkah dari lurah yang semakin kagak jelas. Semoga saja, mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa, ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Kalian telat mau protes tapera-tapera ini. Tapera ini udah disepakati oleh 58% rakyat Indonesia. Kalian nggak ingat tuh janjinya nih? Jadi percuma kalian protes-protes di sosmed. Lawan kita ini 58% rakyat Indonesia. Jadi tetap kalah juga. Ya sekali lagi sih ini cocok logi aja. Walaupun gua ngerasa cocok logi ini kok terasa sangat benar sekali ya. Gimana menurut kalian? Oke, gas nggak tuh? Coba aja dulu lah. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Dan gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada malah nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur, baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu, ya, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Please lah ya bro, subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Sekarang kita bahas tapera ini guys. Dan kebetulan tapera itu di medsos, khususnya di Twitter itu cukup viral gitu ya. Banyak sekali netizen itu tidak setuju dengan kebijakan ini. Sangat dimaklumi karena kalau kita melihat dari sejarah misalkan dari kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen itu kan ada dugaan-dugaan penyelewengan kayak gitu ya. Dan ini masalah penghimpunan dana publik. Jadi ketika nanti tapera ini diberlakukan itu akan setiap gaji itu kan akan dipotong 3%, walaupun yang 0,5% itu dibebankan kepada si pengusaha. Tapi pertanyaannya kemudian pengeluaran atau potongan itu kan tidak hanya di tapera saja ya guys. Dan ini anehnya lagi pendukung Prabowo yang mencoba merespon ini dengan mendukung kayak gitu ya. Dan itu langsung dirujak oleh netizen ini guys. Kita saksikan saja ini dari abang ini kayaknya sih pendukung dari 02. Tapi sebelum masuk membahas ya guys dari terkait ini, sebetulnya dukung atau tidak mendukung itu sudah selesai. Pilpres kan sudah selesai. Katanya orang yang mengkritik pemerintah atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dianggap kaum sakit hati. Katanya putusan MK itu final dan mengikat. Harusnya kan mau pendukung apapun itu kan kembali lagi bahwa kekuasaan itu cenderung korup kayak gitu ya. Jadi rakyat itu harus skeptis lah kayak itu. Lord Acton itu kan mengatakan bahwa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, ini kan menandakan bahwa kekuasaan itu ya memang meninabobokan, sangat menggiurkan. Siapapun yang mendapatkan tampuk kekuasaan itu akan mempertahankan kekuasaannya yang cukup lama. Jadi kita sebagai rakyat ya kita harus skeptis, jangan sampai si pemimpin yang kita dukung ini kan itu justru kebijakannya itu tidak berpihak karena dia lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaannya, misalkan kan seperti itu. Oke, kita langsung saja ini guys. Disclaimer ya, ini murni cocok logi gua. Kalau nggak suka scroll aja. Kalian telat mau protes tapera-tapera ini. Tapera ini udah disepakati oleh 58% rakyat Indonesia. Kalian nggak ingat tuh janjinya nih? Nah, bakal bangun 3 juta rumah. Kalau kita baca lebih lanjut, para developer rumah ini menyarankan ada dana pendamping. Nah, dana pendamping ini kayak apa? Kayak BPJS, kayak dana haji. Nah, jadi masuk tuh tapera terinspirasi dari BPJS kan katanya kemarin. Jadi percuma kalian protes-protes di sosmed. Lawan kita ini 58% rakyat Indonesia. Jadi tetap kalah juga. Ya sekali lagi sih ini cocok logi aja. Walaupun gua ngerasa cocok logi ini kok terasa sangat benar sekali ya.
Gimana menurut kalian? Ya kalau menurut saya sih Bang, ya terserah kalau seumpama diingatkan juga nggak mau. Toh ini juga berlaku untuk hampir semua elemen ya. Di situ ada TNI, ada Polri, ada BUMD, ada pejabat negara, ada BUMDes, P3K, buruh, terus WNA yang bekerja di Indonesia sudah 6 bulan itu terkena semua nanti potongan itu. Ya terserah. Toh nanti semua rakyat yang akan ini, dan sekedar untuk mengingatkan saja bahwa potongan dari gaji itu kan tidak hanya nanti yang akan baru ini, tapi misalkan potongan BPJS, di PPN naik menjadi 12% ya kan, terus UKT walaupun ini ditunda ya, tapi kan kemarin kalau tidak salah itu kan ada isu bahwa nanti itu akan diberlakukan di eranya Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo ini kampanyenya itu kan keberlanjutan, dan Jokowi itu sebagai presiden saat ini anaknya sebagai wapres. Jadi ketika Pak Prabowo tidak menjalankan janjinya, di situ kan ada wapresnya. Terus nanti listrik isunya mau dinaikkan dan Pertalite akan dicabut. Ya terserah, itu semua kan nanti kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat atau tidak berpihak terhadap rakyat nanti akan berimbas semuanya. Dan kita sebagai rakyat harusnya jangan melihat secara parsial, dalam arti kalau kebijakan itu tidak menguntungkan untuk diri kita, untuk profesi kita, untuk golongan kita, kita protes. Dan kalau itu tidak berdampak terhadap diri kita, kita diam, bahkan mendukung. Itu kan salah harusnya. Ketika ketidakadilan atau kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat, apapun profesinya, apapun ini, ya kita harus bersuara. Toh nanti kalau terjadi pada diri kita, kita telat kayak gitu kan. Misalkan saja dari kasus Rempang kayak gitu kan guys. Kasus Rempang ini IKN juga warga lokal banyak yang sudah menggugat tentang kepemilikan tanah yang tidak bisa dimiliki oleh warga adat, warga setempat kayak gitu kan. Ini kan telat. Dulu banyak orang yang menolak dengan IKN itu sampai dikriminalisasi, misalkan seperti jurnalis FNN, terus penolakan-penolakan diserang, dibuzzer dan oleh buzzer dan sebagainya. Dan ketika ini sudah baru terasa di masyarakat, ya silahkan, terserah saja. Tapi yang pasti dari tapera ini semua elemen pekerja, dari pejabat negara, dari TNI, Polri, PNS, P3K, BUMDes, BUMD, semua kelompok buruh juga itu semua akan terkena potongan. Belum potongan-potongan yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi ke respon selanjutnya ini. Belum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Dan gak ada yang minta. Gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi, wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan. Biar makin subur dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji, kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu?
Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kulon nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Betul Bang. Saya sangat setuju sekali. Ya memang seperti itu harusnya yang namanya rakyat, terlepas apapun itu dukungannya, ketika sudah terpilih ya sudah kembali lagi kepada rakyat. Hakikatnya sebagai rakyat yaitu sebagai pengawas kayak gitu ya. Terlepas kita dukung capres 01, 02, 03 ya setelah selesai ya sudah. Toh katanya putusan MK sudah final and binding kayak gitu kan. Sudah selesai. Ya sudah, jangan lagi bawa-bawa ini ya rakyat harusnya ya skeptis, apalagi betul seperti abang ini bahwa potongan itu kan atau beban biaya hidup rakyat ini kan sudah luar biasa, sudah pekerjaan. Apalagi belum lama ini berita kan bahwa potensi Gen Z itu nganggur itu kan sangat tinggi. Ini kan sangat miris, belum lagi nanti kenaikan PPN menjadi 12%. PLN mau naik, Pertalite mau dicabut. Ini kan luar biasa, sangat tidak memihak terhadap rakyat kecil kayak gitu. Sekarang kita lihat dari politisi PDIP nih guys. Rakernas PDI Perjuangan kemarin memberikan hasil yang positif. Setidaknya kemudian Presiden Jokowi langsung membatalkan kenaikan UKT untuk mahasiswa. Bagus kan? Bagus. Lalu kita lihat juga harap PDIP harus pembahasan oposisi. undang-undang penyiaran yang bisa merugikan kemerdekaan pers dan hak rakyat mendapatkan informasi melalui investigasi juga ditunda. Keren Bu Mega, keren PDI Perjuangan. Tapi sekarang saudara-saudara muncul isu baru tentang pungutan tapera. Ya, Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat itu sudah ada sejak 2016. Badan pengelolanya sudah terbentuk. Tetapi sampai sekarang skemanya belum jelas karena tidak menguntungkan para peserta atau katakanlah karyawan yang dipungut tabungannya, gajinya. Dipungut 3% katanya, ya, dari gaji. Katakanlah 3% dari gaji 5 juta rupiah, misalnya 150.000 dikutip tiap bulan, ya. Lalu kalau rumah paling murah itu harganya 300 juta, itu rumah paling sangat sederhana, itu untuk bisa mereka mendapatkan rumah itu maka perlu 2000 bulan dipungut atau sekitar 166 tahun. Sangat tidak masuk akal ya. Jadi ya begitulah kalau menurut saya, seharusnya pemerintah fokus membangun dulu, lalu para karyawan itu membayar DP-nya. Ini guys ya, betul ini dari Bapak politisi dari PDIP ini. Kita berandai-andai, kita hitung dari tapera ini. Misalkan gaji seseorang atau karyawan atau apapun yang tadi saya sebutkan itu 10 juta per bulan, terus dipotong tapera 3%, itu sama dengan 300.000 per bulan. 1 tahun itu terkumpul dana 3,6 juta. Dan 3,6 juta ini untuk membeli rumah yang 3,6 itu kalau dikali 100 tahun itu mendapatkan 360 juta. Itu untuk membeli rumah misalkan dengan harga 360 juta itu menunggu 100 tahun. Ya, itu kalau gajinya 10 juta. Kalau tidak, itu pun harus menunggu 100 tahun. Saya ulangi lagi, kalau gajinya 10 juta, dipotong 3%, berarti per bulan itu terkumpul dana 300.000. Jadi, kalau 1 tahun itu terkumpul dana 3,6 juta. Jadi, kalau membeli rumah misalkan dengan harga 360 juta, itu nunggu
100 tahun ya itu. Terus yang namanya penghimpunan dana publik khususnya di Konoha, Wakanda ini, misalkan kayak Taspen, Jiwasraya atau Asabri itu diduga ada penyelewengan kayak gitu ya. Jadi kasihan nanti para penegak hukum untuk kalau terjadi misalkan tindak pidana korupsi atau apapun, jadi penegak hukum harus bekerja tambahan lagi. Padahal kasus yang sudah ada itu banyak sekali. Saya respect dengan posisi PDIP dan saya kira PDIP harus jadi oposisi kayak gitu ya biar bisa kontrol terhadap pemerintah. Dan kalau PDIP dalam posisi oposisi ini memang luar biasa. Bagus dalam oposisi ya itu. Ya, atau uang muka lalu dipungut selama mereka bekerja dan disubsidi oleh pemerintah. Itu harusnya kalau memang mau meringankan beban dari para pegawai negeri maupun para karyawan. Lalu kita melihat juga bahwa kalau segitu lama orang dipungut tapi tidak pernah bisa mengambil kembali ketika pensiun atau rumahnya nggak pernah ada, lalu uangnya mau diapain? Apa nggak kapok dengan urusan Jiwasraya, dengan urusan Asabri, dengan urusan korupsi, ya sampai sekarang dana pensiun nggak jelas, ya atau semeraut di BPJS. Kapan nih pemerintah belajar? Saya kira lagi-lagi membuktikan tidak ada kepekaan. Ya, nah katanya sih presiden terhebat dalam sejarah. Iya sih, hutangnya sampai berapa ribu triliun. 8.250 triliun belum utang BUMN, ya, belum swasta. Ya, siap-siap menuju Indonesia cemas karena Indonesia emas semakin jauh akibat langkah dari lurah yang semakin kagak jelas. Oke, kita masuk ke respon berikutnya ini guys. Aku sudah janji nggak akan bahas politik lagi. Karena apa? Politik tidak layak untuk diperbincangkan. Memalukan jika kita ngomongin politik. Karena apa? Politik itu jahat di Indonesia. Jahat banget. Makanya tidak layak ya. Kita sebagai rakyat nanti kena imbasnya. Makanya aku nggak mau bahas politik. Tapi tapera perlu kita bahas. Kumpul. Yuk, buat kalian yang gajinya 2 juta, dipotong berapa persen untuk tapera. Bayangin sebulan kalian store berapa, dipotong berapa persennya. Paling 100.000, 150.000. Bayangin di tahun berapa kalian terwujud memiliki rumah. Aku aja sekarang sudah nabung DP aja, mau beli rumah aja masih awang-awangan. Takut angsurannya nggak bisa bayar, takut suku bunganya pas naik, kena inflasi dan sebagainya. Akhirnya aku mundur nggak jadi kredit rumah. Bayangin tapera, cuman potongan per bulan 100.000, 150.000 atau 200.000 per bulan. Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur, baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu, ya, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Dipinjem. Lah kita aja ke bank butuh duit aja, kita bayar bunga, kita telat bayar sehari aja kita dioprak-oprak kayak maling. Lah kok enak pemerintah mau minjem uang rakyat? Sudah kehabisan uang negara ini buat kampanye kemarin. Oh, ya, nih loh yang kita perlu bahas. Kita kalau beli bensin di Pertamina, kita bayar atau ngutang? Bayar kan, pakai uang cash kan. Tapi kenapa Pertamina punya utang besar dan laporannya bangkrut terus, laporannya rugi. Nah, terus belum lagi perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya. Kita kalau beli sesuatu bayar pakai uang cash kan. Beli tabung gas LPG, kalian ngutang nggak? Beli kan, pakai uang cash kan, baru beli tabung gas kan, buat beli tabung gas itu uang cash kan. Tapi kok herannya, Pertamina setiap tahun utangnya nambah, laporannya rugi terus. Kemana uangnya? Nah, dari situ kita mikir, uang kita nanti yang dipotong, pemerintah alasannya untuk tapera, sedangkan kita sudah tahu perhitungannya, angkanya, sebulan kita dipotong berapa tahun kemudian kita dapat rumah, kayaknya nggak mungkin ya. Wong yang nabung gede aja belum tentu bisa beli rumah, apalagi ini yang nabung sebulan 100.000. Tapera, tabungan perumahan akhirat. Karena orangnya sampai di akhirat baru rumahnya keluar. Buzzer pemerintah ya lagi pusing, lagi bingung, menjilat gimana caranya mengiklankan tapera supaya masuk di pikiran rakyat. Kasihan para buzzer jadi PR. Mereka juga sebenarnya pusing, tapi postingannya bagus kok tapera, bagus kok, makan tuh tapera.
Makan tuh uang buzzer. Ya makanya cari uang yang halal, jangan yang haram. Pemimpin yang bodoh itu dari hasil olah rasa para pemilih yang bodoh. Kemudian juga para ulama yang bodoh, maka menghasilkan pemimpin yang bodoh. Jadi lo jangan salahkan ketika ada kebijakan juga yang bodoh. Orang yang punya rumah dipaksa untuk beli rumah. Ini ketika ditanya dia nggak ngerti gitu. Kalau misalkan pekerja udah punya rumah, ngapain mau beli rumah lagi? Yang penting kan bisa untuk makan kerja, bener gak? Persoalan hari ini itu pemimpin itu mengakal-akali rakyat supaya mau bayar pajak. Apapun caranya, itu memang terjadi. 58% orang bodoh semuanya itu biasa dalam. Ini untuk yang pendukung IQ 78 soal tapera. Ya, kita hitung dari apa yang disebut oleh Presiden Jokowi sudah dihitung ya. Nih perhitungannya 150.000 dikali berapa lama ditabung untuk dapat uang tabungan perumahan rakyat. Tuh hasilnya dikali 20 tahun pun itu belum cukup untuk membayar lunas untuk dapat rumah ya. Tapi kalau untuk dikorupsi ini hitungannya ya, dengan asumsi 5 juta untuk kelas pekerja menengah ya, itu hasilnya wow. Wow. Untuk yang suka dibohongi ya, untuk yang suka selama ini mendewa-dewakan manusia ya. Tentang BP Tapera. Kenapa gue ngomel adalah karena potongan tuh udah banyak banget, both buat karyawan sama buat pengusaha. Kayak kita udah kena BPJS, udah gitu TJH, terus sekarang kena lagi BP Tapera walaupun 2027. Cuman kayak ini tuh harus viral kayaknya ya, supaya nggak jadi kayak UKT gitu. Yang gue kesel tuh ya, No viral, kalau memang no kayak justice, BPJS kan kayak menguntungkan buat bersama ya. Buat gue make sense gitu. Mereka kayak maksa buat potongan karena kan orang banyak yang nggak punya asuransi, nggak punya akses kesehatan. Tapi kalau Tapera ini nggak make sense karena setelah lu baca itu kayak lu cuman nyumbang uang buat negara. Nah terus kayak kalau ada aturannya tuh, kalau lu udah punya rumah, lu belum nggak bisa memanfaatkan ini cuma buat rumah pertama. Ada pilihan yang lainnya, ini masih abu-abu nih ya. Lu bisa pakai buat renovasi rumah atau membangun rumah. Cuman pertanyaannya apakah itu rumah pertama atau kedua? We don't know. Terus yang gue baca lagi dari sisi orang finance ya, gue sebagai orang finance, gue tuh ngelihat kayak kemana si uang ini diinvestasikan. Investasinya tuh ke deposito, terus obligasi negara, terus sukuk gitu-gitu. Satu lagi sama semua yang berhubungan sama properti, which mean kayak lu nanti kontraktornya segala macam bisa dibiayain. Ya kalian simpulkan lah sisanya. Terus ada poin E nih yang bilang kayak ya investasi mana yang kita anggap menguntungkan. Gue gak mau ngomong, nanti gue kena UU ITE lagi. Terus kan jadi bingung nih ya. Lalu itu tuh kalau misalkan dari orang finance tuh secara inflasi dan cost segala macam tuh nggak akan nutup, lu tuh malah keluar duit lebih banyak. Ini by the way aja ya, buzzer-buzzer pemerintah tuh udah mulai jalan di Twitter segala macam untuk membela BP Tapera, kan sampai BPJS, kepentingan bersama, bla bla bla. Tunggu dulu, gue bakal terangin. Kalau BPJS itu sistemnya adalah pemberian jasa. Terus lu kan udah jelas gitu terkonsentrate, lu tuh tinggal bayar di rumah sakit in order lu tuh bisa pooling supaya costnya lebih murah. Bukan one person one product. Nah ini kan beda, one person one product. Jadi ini rumah, jadi variabelnya tuh cuma satu. Kalau rumah sakit kan let's say kayak alatnya segala macam kan bisa dibiayain sama pemerintah, tempatnya, mungkin jasa dokternya aja, which mean kayak itu tuh kayak persentasenya kecil dibanding yang lain. Jadi nggak bisa lu samain sama BPJS gitu. Oh Esmoni ini seharian Esmoni gara-gara BP Tapera terus baru bisa ngomong sekarang, jadi kesel, maaf ya guys. Ya pokoknya sebenarnya menurut gue nggak make sense. Terus nanti ada gongnya nih terakhir. Salam logika. Selesai ribut-ribut masalah kenaikan UKT atau uang kuliah, Indonesia kembali diributkan dengan masalah Tapera, yaitu tabungan
perumahan rakyat yang akan dipotong kepada karyawan per bulannya sebesar 3%. Nah, menurut data, sampai saat ini tercatat sebanyak 150 juta orang yang berstatus karyawan. Dan catatan lain, upah minimum regional terendah saat ini ada di Banjarnegara, yaitu Rp2.038.000. Dan UMR tertinggi adanya di Tangerang sebesar Rp5.257.000 per bulannya. Kita ambil rata-ratanya dari terendah dan tertinggi dibagi dua ya, menghasilkan sebesar Rp3.647.000. Oke guys, kita sekarang hitung ya. Siapkan kalkulator kalian, pastikan kalkulator kalian lebih dari 12 digit. 3.647.000 dikali 3% jatuhlah 109.500 per bulannya. Sekarang kalikan dengan jumlah karyawan yang ada yaitu 150 juta. Maka pemerintah dalam sebulan berhasil mengumpulkan 16 triliun 415 miliar 640 juta rupiah dalam sebulan. Kalikan setahun, maka hasilnya akan didapat sebesar 196 triliun 987 miliar 680 juta. Kita bulatkan menjadi 197 triliun. Yang jadi pertanyaan besar sekarang, untuk apa coba pemerintah atau Pak Jokowi mengumpulkan uang dari rakyat yang hampir 200 triliun per tahunnya? Karena kalau dilihat dari sisi karyawannya, apabila karyawan mempunyai gaji 5 juta dan dipotong 3% untuk perumahan rakyat, karyawan tersebut bisa mempunyai rumah dengan harga minimal 250 juta rupiah. Karyawan tersebut harus nabung selama 1.666 bulan atau 138 tahun. Tidak masuk logika, bukan? Jadi lebih masuk akal buat saya bahwa pemerintah pinjam uang dari rakyat. Semoga saja, mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa, ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan yang cukup matang sebelum merilis PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Nah, menurut PP nomor 21 tahun 2024 ini tentang penyelenggaraan tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit ya sebesar upah minimum diwajibkan untuk menjadi peserta tapera. Nah, jenis pekerja yang wajib menjadi peserta tapera ini tidak hanya ASN, TNI Polri, dan BUMN, tapi juga karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Jadi semuanya nih, swasta, mungkin termasuk freelancer juga gitu ya. Ya, memang luar biasa pemerintahan Pak Jokowi ini selalu tidak pernah kehabisan cara untuk mengutip uang dari rakyatnya. Ya, semoga saja ketika dananya terkumpul di tapera tidak menjadi banjakan korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Oke guys, itu tadi beberapa respon yang keberatan ya terhadap peraturan pemerintah terkait dengan tapera, karena masalah-masalah seperti Jiwasraya, Asabri dan sebagainya itu kan juga menimbulkan persoalan baru gitu ya, dan rakyat sudah ya belajar dari situ kayak gitulah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.